wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Fatma Alianti, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 859797228. Di sini saya akan mempraktikkan tentang ekosistem untuk memenuhi laporan praktikum MIPA di semester 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil laporan kegiatan praktikum kita, yaitu judul pengamatan ekosistem. Kemudian yang kedua, tujuan pengamatan membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat, alami, dan buatan. Yang C, alat dan bahan. Nomor 1, alat tulis. Kedua, kaca pembesar. 3, barometer. Yang keempat, lingkungan sekitar. D, landasan teori. Ekosistem itu merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya meliputi aliran energi, rantai atau jaringan makanan. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya meliputi aliran energi, rantai atau jaringan makanan, siklus biokimiawi, perkembangan dan pengendalian. Secara struktural dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen yaitu tumbuhan, konsumen yaitu hewan, dan dekomposer yaitu pengurai, serta komponen abiotik yang terdiri dari bahan organik, bahan anorganik, dan kondisi iklim. Dengan demikian, setiap ekosistem itu mempunyai ke-6 jenis komponen pembentuknya yang saling berinteraksi, yaitu prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan dan tabel pengamatan. Yang kedua, yaitu tentukan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian yang ketiga, setelah menemukan tempatnya, kemudian amati komponen-komponen biotik maupun komponen abiotik. Keempat, amati ciri-ciri dari setiap kabel wujud yang telah Anda catat. Yang kelima, catatlah semua temuan Anda pada buku catatan yang telah disediakan. Yang keenam, buatlah kesimpulan umum tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. F, hasil pengamatan. Komponen biotik ekosistem darat alami, yaitu hutan. Nomor 1, komponen biotik pohon karet, kondisi atau keadaannya hidup. Yang kedua, pohon mangga, kondisi dan keadaannya hidup. Nomor 3, pohon kelapa, kondisi dan keadaannya hidup. Rumput, kondisi keadaannya hidup. Terus kemudian komponen biotik belalang, keadaan dan kondisinya hidup. Yang keenam, semut, kondisi dan keadaannya hidup. Burung, kondisi dan keadaannya hidup. Mikroorganisme pengurai, kondisi dan keadaannya hidup. Kemudian komponen abiotik ekosistem darat atau hutan. Komponen biotiknya tanah, kondisinya tidak hidup. Air, kondisinya tidak hidup. Udara, kondisinya tidak hidup. Kemudian batu, kondisinya tidak hidup. Cahaya matahari, kondisinya tidak hidup. Dan suhu dingin, kondisinya tidak hidup. Komponen biotik ekosistem darat buatan, yaitu kebun cabai, tanaman cabai, kondisinya hidup. Kemudian ada semut, kondisinya juga hidup. Kemudian cacing, kondisinya juga hidup. Yang keempat, komponen abiotik ekosistem darat buatan, yaitu kebun cabai. Komponen biotik tanah, kondisinya tidak hidup. Air, kondisinya tidak hidup. Udara, kondisinya tidak hidup. Cahaya matahari, kondisinya tidak hidup. G, pertanyaan, menurut Anda ekosistem manakah yang mempunyai jenis komponen biotik lebih banyak? Mengapa demikian? Jelaskan secara singkat. Pembahasan, ekosistem itu merupakan sistem yang terdiri pada interaksi antara makhluk hidup dengan persekitaran fisikal mereka, yang merangkumi berbagai elemen yang saling bergantung dan berfungsi bersama untuk memastikan kelangsungan hidup. Dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik, itu komponen hidup, dan komponen abiotik, itu bukan hidup. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa? Contohnya ekosistem alami adalah hutan, di mana komponen biotik, komponen hidup itu yang terdapat pada hutan. Contohnya yang saya tentukan sebagai berikut, yaitu pohon karet tadi, kemudian pohon mangga, pohon kelapa, rumput, belalang, semut, burung dengan mikroorganisme pengurai dan abiotik, komponen tak hidup yang terdapat pada hutan. Contohnya tanah, air, udara, batu, cahaya matahari, dan suhu dingin saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan sendiri di wilayah daratan. Ekosistem alam terbentuk secara semula jadi tanpa campur tangan manusia. Dia mempunyai keseimbangan yang unik dan berfungsi secara semula. Jadi, berikut adalah beberapa contoh ekosistem alam. Yang pertama, hutan, tempat yang dipenuhi dengan pokok, hewan, berbagai jenis tumbuhan yang berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua yaitu lautan, kawasan air asin yang luas, di mana berbagai spesies ikan, terumbu karang, dan makhluk laut hidup lain.
Kemudian pada rumput, kawasan terbuka yang didominasi oleh rumput dan tumbuhan kecil lain, serta spesies seperti rusa dan serigala. Ekosistem darat laut, ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia. Contohnya kebun cabai. Komponen abiotik yang terdapat pada kebun cabai sebagai berikut, yaitu air, cahaya matahari, tanah, udara, dan suhu yang panas. Komponen biotik yang terdapat pada cabai adalah tanaman cabai, semut, dan cacing. Ekosistem buatan pula adalah hasil daripada campur tangan manusia. Dia direka untuk memenuhi keperluan spesifik seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Contoh ekosistem buatan termasuk tanaman pertanian, taman pertanian, kawasan yang ditanam dengan berbagai jenis tanaman untuk tujuan makanan. Yang kedua yaitu akuarium, sistem yang dicipta untuk menyokong kehidupan akuatik di dalam tangki buatan. Yang ketiga, taman bandar, ruang hijau yang dicipta di kawasan bandar untuk rekreasi dan kesehatan masyarakat. Keanekaragaman pada ekosistem hutan lebih banyak jenisnya karena dukungan habitat yang luas. Sedangkan pada ekosistem kebun cabai itu lebih sedikit jenisnya karena fokus pada tanaman yang dibudidayakan. Kedua jenis ekosistem ini memainkan peranan penting dalam menyokong kehidupan. Ekosistem alam memberikan kenikmatan ekologi seperti penyerapan karbon, sementara ekosistem buatan itu membantu memenuhi keperluan manusia. Memahami dan menjaga keseimbangan ekosistem adalah kunci untuk kelangsungan hidup di bumi. Nah, kesimpulannya, ekosistem itu adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi antara organisme dengan lingkungan termasuknya aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pada ekosistem hutan, pembentukannya secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun cabai dibuat dan dikelola oleh manusia. Produsen pada ekosistem hutan lebih kompleks dan stabil secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun sederhana dan bergantung pada kontrol manusia. Kemudian kesulitan yang kami alami, saran dan masukan. Kesulitan yang kami alami terkendala untuk datang ke alam secara langsung. Kemudian sarannya, hendaknya mempersiapkan segala materi dan peralatan dengan sangat teliti dan hati-hati, dan pelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Masukan, jagalah lingkungan sekitar agar tetap lestari. Dengan begitu, makhluk yang hidup di dalamnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Mungkin itu laporan hasil penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem alami adalah hutan. Komponen abiotik yang terdapat pada hutan, contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, batu. Komponen biotik yang terdapat pada hutan, contohnya yang saya temukan sebagai berikut. Pohon karet, pohon mangga, pohon kelapa, rumput, belalang, semut, kupu-kupu, dan burung. Ekosistem buatan adalah ekosistem buatan manusia, contohnya kebun cabai. Komponen abiotik pada kebun cabai terdiri dari air, sinar matahari, tanah, dan udara panas. Komponen biotik yang terdapat pada cabai adalah semut dan cacing. Kesimpulan ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terbagi menjadi dua, 1. Ekosistem alami, 2. Ekosistem buatan. Pada ekosistem